Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, terutama masih memberikan kepada kita semua keimanan. Dan tak lupa selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan hidayahnya, karena sejatinya manusia tidak akan bisa berjalan di jalan yang lurus, di jalan kebaikan tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua, saya dan yang mendengarkan semua, hidayah supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan keimanan dan ibadah-ibadah amal soleh. Dunia ini tercipta tidak dengan begitu saja. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak semua orang mengetahui, terutama orang-orang awam. Mungkin sebagian dari kita ada yang tidak tahu jawaban dari pertanyaan ini. Untuk apa manusia itu diciptakan? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Karena banyak kemudian orang-orang yang tidak mengerti tujuan dia diciptakan, sehingga ketika dia berada pada suatu masalah sampai membuat dia frustasi atau depresi, yang akhirnya mereka tidak terselamatkan. Kemudian mereka mengakhiri hidup dengan bunuh diri atau sebagainya, yang mana itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab mereka sampai melakukan itu, sampai bunuh diri dan sebagainya? Ya, jawabannya simpel. Karena sebenarnya mereka tidak mengetahui tujuan apa mereka diciptakan, untuk apa mereka hidup, sehingga mereka tidak menghargai nyawa mereka, sehingga mereka tidak menghargai keberadaan mereka di dunia ini. Padahal manusia itu diciptakan tidak cuma-cuma atau tidak tanpa tujuan. Tapi Allah menciptakan manusia, seluruh manusia, bahkan jin juga, itu dengan tujuan yang sangat jelas. Namun tidak semua orang memahami. Mungkin entah karena mereka tidak mau mempelajari, atau mungkin abai, atau mungkin ya memang betul-betul tidak pernah belajar, tidak mengetahui sama sekali. Maka dari itu teman-teman, pada kesempatan sore ini marilah kita introspeksi diri kita, mempertanyakan pada diri kita, untuk apa kita diciptakan. Untuk jawabannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala berfirman jelas di dalam ayat ini. Kalau kita sering mendengar kajian, kalau kita sering datang ke majelis taklim, atau kalau kita kemudian menjalin hubungan pertemanan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama, tentunya kita akan sering mendapatkan nasihat-nasihat dari ulama tentang tujuan penciptaan manusia. Apa itu? Yaitu tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah murni hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim harusnya tidak ada kemudian kata frustasi dalam kehidupan kita, karena kita tahu apa tujuan kita, kepada siapa kita bersandar. Kemudian ketika kita banyak mengalami masalah, kepada siapa kita serahkan masalah itu. Bukan kemudian frustasi, depresi, yang akhirnya kemudian mengambil tindakan dosa besar, yaitu bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian teman-teman, mungkin juga tidak banyak yang kemudian mengetahui ilmu ini. Kita sering mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Bahkan menjadi adat istiadat kita. Acara-acara besar kita kemudian membaca tahlil sampai mungkin ratusan bahkan ribuan kali. Namun tidak banyak yang kemudian dari kita memahami apa makna la ilaha illallah
Dan apa konsekuensinya? Di akhir video ini saya singgung sedikit teman-temannya. La ilaha illallah, mungkin ketika kita masih SD atau kita masih sekolah, pada umumnya kita diajari oleh para guru kita, atau kita membaca di buku-buku, arti la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Maka makna arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah ini kurang tepat teman-teman. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena la ilaha illallah itu ada dua rukun terkandung di dalam la ilaha illallah, ada dua rukun. Yang pertama la ilaha, yaitu penafian, nafyun atau penafian. Kemudian yang rukun kedua illallah, yaitu isbat, penetapan. La ilaha, rukun yang pertama yaitu penafian, kita meniadakan seluruh macam peribadatan kepada selain Allah. La ilaha, tidak ada ilah illallah yang berhak disembah kecuali Allah. Illallah di sini maknanya adalah isbat atau penetapan. Kita lanjutkan teman-teman. La ilaha illallah itu punya dua rukun. Yang pertama naf'un, peniadaan, yang kedua isbat, penetapan. Jadi makna la ilaha illallah atau arti la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah, karena Allah sendiri tidak menafikan adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Namun yang patut kita pahami adalah tandingan-tandingan atau Tuhan-Tuhan selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang badil, Tuhan-Tuhan yang diadakan oleh manusia atau para jin-jin kafir. Maka dari itu jangan sampai kemudian kita mensalah artikan. Dan jangan lupa juga dari kalimat la ilaha illallah ada konsekuensi yang wajib kita pahami, yaitu yang pertama peniadaan. Kita meniadakan sesembahan selain Allah. Jadi kita berpasrah diri hanya kepada Allah, kemudian menjalani kehidupan ini atas dasar hukum-hukum yang Allah ridhoi, begitu. Dan kemudian illallah, penetapan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhlaskan semua macam ibadah kita, semua macam kebaikan yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada zaman Rasulullah, kaum kafir Quraisy itu mereka tidak mau sama sekali atau enggan sama sekali untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka faham betul konsekuensi atau makna la ilaha illallah adalah betul-betul kemudian ketika orang itu mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah. Maka mereka tidak mau kemudian mengucapkan la ilaha illallah, karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan segala macam beribadatan kepada selain Allah dan kembali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Namun ironisnya yang membuat kita sedih yaitu pada zaman sekarang kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun realitanya, waqi'nya pada kehidupan sehari-hari kita, banyak dari kaum muslimin yang kemudian beribadah kepada Allah dan mensekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah juga. Jadi tidak murni hanya beribadah kepada Allah. Mungkin waktunya sholat, tapi waktunya memberikan sesajen kepada tempat-tempat keramat atau meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh kaum muslimin. Yang seharusnya kita meminta segala macam permintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat kita diskusikan pada sore hari ini. Semoga diskusi sore hari ini membawa manfaat, kemudian Allah berkahi, kemudian kita selalu mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya saya mohon maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.